Bab 1005, Palu Ringan. Palu di Batu. Hanya saja belum lama sejak Robert meminta Luke untuk mencari Frank Castle, bahkan belum sebulan, dan sistem multifaset belum menemukan jejaknya. Orang ini bisa dianggap profesional. Jika dia ingin menghilang, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menemukannya. Tapi Luke melemparkan masalah itu ke belakang pikirannya. Dia bisa kembali ke New York dan mengerjakannya nanti. Yang terpenting sekarang adalah menjauhkan keluarga dan teman-temannya dari lokasi Palu Mjolnir. Tapi itu sudah terlalu lama sejak kehidupan sebelumnya, dan dia hanya menonton film Marvel secara sepintas. Dia tidak tahu detailnya, dan hanya menonton beberapa film sekali. Yang paling diingatnya adalah Mjolnir, diikuti oleh jembatan pelangi dan kota yang hampir dihancurkan oleh android raksasa itu. Dia tidak yakin siapa rekan Thor, dan hanya ingat bahwa salah satu dari mereka adalah seorang wanita. Dia tidak ingat nama android besar yang datang untuk membunuh Thor. Dia hanya ingat bahwa itu bisa menembakkan laser. Banyak dari ingatan ini tidak jelas, dan dia tidak bisa mendasarkan operasinya pada ingatan itu. Setiap kesalahan dapat mengakibatkan kematian. Dia tidak ingin Shackleford dihancurkan seperti kota di film-film, dia juga tidak ingin penduduk kota yang dia kenal mati. Film Marvel selalu PG-13. Ini termasuk tidak ada sumpah serapah, dan paling banyak, orang akan terputus di tengah jalan. Jadi, kamera tidak pernah fokus pada orang biasa yang sekarat. Luke tidak percaya bahwa pertempuran skala besar itu tidak melibatkan orang biasa. Orang-orang biasa di film adalah karakter latar belakang yang tidak dipedulikan siapapun, tetapi Luke telah mengenal penduduk Shackleford sejak usia muda. Dia tidak bisa hanya melihat mereka mati. Sekarang terserah Robert untuk membuktikan dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki ekspektasi tinggi terhadap posisi Robert sebagai sheriff. Tahun-tahun yang dihabiskan Robert sebagai sheriff tidak sia-sia. Dia mirip dengan tuan di Shackleford, dan bahkan wali kota harus menghormatinya. Meskipun dia telah menetap di kota untuk pensiun, dia memiliki kepribadian yang kuat dan menangani berbagai hal dengan adil. Penduduk merasa lebih kagum padanya daripada rasa takut atau benci murni. Kebanyakan orang akan mendengarkannya. Dengan penaklukan Robert dan uang Luke, mereka seharusnya bisa menghindari korban. Saat mobil melaju, mobil itu bahkan dikejar oleh petugas patroli, yang akhirnya ditinggalkan oleh mobil Luke yang melaju kencang. Robert hanya menggertakkan giginya dan menggerutu, apakah kamu ingin Catherine dimasukkan dalam daftar orang yang dicari? Mobil ini atas namanya. Luke berkata dengan tenang, jangan khawatir. Saya akan mengubah penampilannya sedikit ketika kita kembali. Mereka tidak akan menemukan kita. Robert bertanya, bagaimana dengan plat nomornya? Mereka pasti mendapatkan nomornya. Luke tetap tenang seperti biasanya. Saya berurusan dengan plat nomor sebelum kami masuk ke mobil. Apa yang mereka lihat adalah piring yang berbeda. Robert tercengang, tapi kemudian menghela napas lega. Chevrolet Camaro yang mereka kendarai sekarang bukanlah mobil biasa. Luke telah membelinya dan memodifikasinya sebelum dikirim ke Shackleford untuk digunakan Catherine. Catherine memiliki SUV Ford tua sebelumnya, dan Luke telah mengirimkan mobil baru untuk ulang tahunnya tahun ini. Camaro yang dimodifikasi jauh lebih aman daripada kebanyakan mobil, dan memiliki perlindungan yang lebih baik terutama untuk anak-anak di kursi belakang. Sebagai seseorang yang sering harus menyekolahkan Joseph, Catherine tidak bisa menolak pemberian ini. Karena alasan inilah Luke dapat dengan mudah menyingkirkan petugas patroli. Berkat mengemudi dasar Luke dan Camaro yang dimodifikasi, mereka mencapai Shackleford dalam 1 jam. Setelah itu, Robert tinggal di kota dan mulai membuat pengaturan. Luke, di sisi lain, mengendarai F-150 milik Robert ke peternakan kakeknya. Luke hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai perbukitan di sebelah peternakan Drax. Dia turun dari mobil dan berjalan ke puncak bukit, di mana dia melihat lubang dan palu di tengahnya. Dia sedang tidak ingin membuang waktu di sini, dan dia berlari menuruni lereng. Di sisi lubang, Selina melihatnya dan melambai padanya. Setelah mereka bertemu, mereka berjalan ke dalam lubang. Selina sudah menjelaskan pengamatannya dengan suara rendah. Pasti ada yang salah dengan palu ini. Mereka baru saja mencoba menggunakan pickup dan tali derek, pada akhirnya, itu adalah bagian belakang truk yang ditarik ke bawah. Luke mengikuti pandangannya dan melihat kompartemen belakang truk pickup di tanah tidak jauh dari palu. Seseorang sedang menggoda seorang lelaki tua sial dengan janggut putih. Stan, kamu seharusnya sudah menyingkirkan mobil jelek ini sejak lama. Ada banyak orang di sini ketika mereka mencapai pusat, tetapi mereka semua secara sadar membentuk setengah lingkaran, menyisakan cukup ruang untuk idiot berikutnya yang ingin memukul palu.
Banyak orang menyapa Luke dengan keras ketika mereka melihatnya. Beberapa dari mereka berasal dari peternakan Drax, beberapa dari pertanian di sekitarnya, dan beberapa adalah penduduk Shackleford. Dia adalah cucu Drax dan putra Robert, dan juga pernah menjadi petugas polisi di sini selama setengah tahun. Orang-orang ini sangat akrab dengannya. Luke menjawab sambil tersenyum saat dia mendekat. Seseorang segera berteriak, "Oi, beri jalan. Bill tua, singkirkan pantatmu. Skywalker kecil kita perlu menggunakan Force untuk mengendalikan cahaya ini, Palu." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang lain kemudian menggemakan kata-kata pria itu, dan pria tua yang menarik Palu dengan wajah merah minggir. Seseorang berteriak, "Skywalker kecil, cepat dan tarik Palu ini dari batu, dan buka mata kita." Tentu saja Luke harus mencobanya sendiri. Ini adalah ujian wajib bagi superhero arus utama di bumi. Dia melangkah maju dan berpura-pura mengerahkan kekuatan, tetapi kenyataannya, dia menahan sebagian besar kekuatannya. Juga, tangannya sedikit gemetar, tetapi bukan murni karena dia mencoba mengangkatnya. Rasanya seperti Palu telah menyatu dengan tanah kristal di bawahnya. Pada saat yang sama, kacamata hitamnya merekam reaksi Palu. Ah, Luke mengeluarkan aumannya yang keras. Palu itu tidak bergeming. Itu benar. Ini mungkin Palu Mjolnir. 5 detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan canggung dan melepaskan tangannya. Ini pasti lelucon. Seseorang pasti sudah mengelasnya ke tanah, kan? Semua orang tertawa lagi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Mereka hanya bersenang-senang. Luke bertindak tak berdaya saat dia dan Selina meninggalkan lingkaran orang. Dia berkata dengan suara rendah, "Kembalilah ke Shackleford dan atur keluargamu untuk pergi ke Houston. Aku akan meminta Catherine menerimanya. Lebih baik jika mereka tinggal di sana untuk sementara waktu." Petik 2. Selina mengerutkan kening. Berapa lama? Jika terlalu lama, saya khawatir mereka akan kembali sendiri. Ayahnya, Mario, adalah orang yang gelisah. Bab 1006, Kakek, tertipu, hingga pergi. Lukas menghela napas. Kita harus menunggu pemilik Palu Mjolnir muncul sebelum kita bisa memastikan waktunya. Mari kita atur selama seminggu. Selina sedikit lega, tetapi juga sedikit malu. Itu agak lama. Saya pikir kita harus memikirkan cara untuk menahan mereka di Houston setelah beberapa hari berlalu. Lukas berkata, "Jangan khawatir. Kami punya uang. Itu bukan masalah besar. Bobby Max, manajer PR perusahaan, akan mengurus semuanya." Selin tercengang. Dia bisa. Bobby dulunya adalah penjinak binatang buas. Dia jelas lebih baik dalam membuat hewan mendengarkannya daripada manusia. Lukas tidak menjelaskan. Dia hanya berkata, dia tidak akan sendirian. Dia juga membawa tim dari perusahaan kami ke sini. Mereka sangat baik dalam menangani hal-hal yang rumit. Selina tidak mengatakan apa-apa lagi. Penyesuaian skala besar akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan rencana tindakan yang profesional. Sebuah tim pasti akan lebih berguna daripada satu orang. Dia hanya melanjutkan, "Saya sudah bertanya di sekitar departemen kepolisian dan setiap peternakan di kota pagi ini. Tidak ada orang asing yang muncul di sini." Lukas mengerutkan kening. "Tidak ada." Selin menggelengkan kepalanya. "Tidak, terutama pria jangkung, pirang, dan berotot yang kamu sebutkan, dan pola aneh di tanah itu. Paling tidak, tidak ada seorang pun di departemen kepolisian yang melihat mereka." Luke bersenandung dan mengoperasikan telepon palsunya. "Saya meninggalkan beberapa drone di rumah. Mereka ada di udara sekarang. Anda dapat menautkannya kapan saja." Petik 2. Selin merasa lega. Dia sudah terbiasa mengirim drone untuk pengintaian pada operasi 2 orang mereka, sementara dalam beberapa jam terakhir, dia harus mengandalkan membuat panggilan dan pertanyaan untuk mengkonfirmasi intelijen, yang tidak meyakinkan. Dengan drone, akan lebih mudah untuk mencari di sekitar Shackleford. Mereka juga dapat memberikan informasi intelijen untuk situasi darurat apapun yang mungkin mereka hadapi nanti. Kecerdasan terlalu penting. Setelah melihat Selina pergi, Luke kembali ke mobil pikapnya. Ketika dia keluar, dia memiliki tas di tangannya dan beberapa barang kecil yang tidak mencolok padanya. Luke mendekati Palu dan mengaktifkan perangkat pemantau yang baru saja dia keluarkan dari inventarisnya. Ada sinar gamma yang redup dan interferensi elektromagnetik yang konstan, tetapi tidak ada hal lain yang tidak biasa. Saat ini, Mjolnir seperti tertidur lelap, tidak bergerak seperti gunung. Setelah lebih dari 10 menit, alat-alat itu selesai mengambil semua jenis pembacaan, dan Luke pergi dengan tegas. Apakah Mjolnir penting? Itu sangat penting bagi Thor, bahkan nama panggilannya adalah Brotherhammer. Tentu saja,
Luke hanya menonton bagian pertama dari film Marvel, dia tidak tahu berapa banyak lawan kuat yang telah dibunuh oleh Dewa Petir dengan palu ini. Itu praktis merupakan perpanjangan dari tubuh dewa, seperti bagaimana batang transformasi dan protagonis wanita cantik tidak dapat dipisahkan. Tapi itu tidak terlalu penting bagi orang lain. Thor adalah pemilik palu, dan menurut plot sederhana film Thor pertama, android besar dikirim ke bumi oleh Loki hanya untuk membunuh Thor. Hanya bahaya yang mengikuti Thor. Masalahnya adalah Thor pasti akan datang mencari palu Mjolnir miliknya. Begitu dia datang, begitu juga android besar. Jadi, logika paling sederhana adalah kebanyakan orang biasa aman selama mereka tidak mendekati Thor. Tentu saja, Luke tidak akan menaruh harapannya untuk menemukan Thor dan menjauhkannya dari Shackleford. Terkadang, hal-hal berkembang dengan cara yang benar-benar menyimpang dari rencana. Apa yang ingin dia lakukan adalah mencegah kemungkinan kecelakaan terjadi. Robert sudah mengirim semua petugas polisi saat mereka kembali ke Shackleford. Faktanya, yang paling perlu dia lakukan adalah memberitahu penduduk Shackleford untuk tidak berkumpul di pusat kota. Selama penduduk terpencar, lebih sedikit nyawa yang akan hilang jika terjadi kecelakaan. Jika mereka benar-benar terseret ke dalam konflik, itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Shackleford adalah kota peternakan. Sebagian besar penduduk bekerja di pertanian sekitar, atau anggota keluarga mereka melakukannya. Di tempat-tempat seperti toko serba ada dan toko makanan cepat saji, Robert hanya memberi mereka salinan pita pengaman dan menyuruh mereka memutarnya berulang kali di toko. Staf harus menghafal langkah-langkah yang harus diambil dalam keadaan darurat. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang-orang ini. Dia hanya perlu mengendalikan mereka, karena dia tidak punya banyak waktu sekarang. Video itu tidak rumit. Hanya ada 3 poin utama. Pertama, jangan biarkan pelanggan berlarian dan terbunuh. Kedua, beritahu pelanggan untuk bersembunyi di ruangan yang lebih aman di belakang toko dan tidak berdiri di depan jendela kaca sebagai penonton. Ketiga, jangan keluar sampai mereka mendengar siarannya. Singkatnya, hanya ada satu kata untuk itu, pengecut. Dalam menghadapi pertempuran para dewa, orang-orang biasa benar-benar hanya perlu meringkuk. Di rumah, Luke menelepon seseorang yang dia kenal di departemen terkait, sebelum dia mendirikan pusat informasi di rumah untuk menerima sinyal dari drone kelas militer di langit. Pada saat itu, Drax tiba. Ketika dia melihat Luke, dia bertanya dengan sedih, apa yang terjadi? Mengapa saya harus pergi ke Houston? Apakah Anda pikir saya tidak bisa mengatakan bahwa kedua anak itu bertingkah manja? Petik 2. Luke tidak terlalu mengkhawatirkan kakeknya. Orang tua itu adalah seorang veteran yang telah bertempur di medan perang di Vietnam. Setelah penjelasan singkat, dia merentangkan tangannya dan berkata, Catherine sendirian di sana. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan orang-orang pemarah itu, jadi saya hanya bisa merepotkan Anda untuk pergi. Petik 2. Setelah keheningan singkat, Drax mendengus dan mengenakan topi koboi. Setelah mengatakan begitu banyak, bukankah kamu hanya mencoba menipuku untuk pergi? Mata Luke berkerut saat dia tersenyum pada pria tua pemarah itu. Saat dia berjalan ke pintu, lelaki tua itu hanya berkata, kalian anak muda membuat keributan tentang apa-apa. Luke membiarkan lelaki tua itu menggerutu saat dia mengirimnya ke mobil. Kali ini, lelaki tua itu tidak mengendarai mobil kesayangannya, melainkan datang bersama Ferreira, sang dokter hewan. Ferreira bertanya, kembali ke peternakan. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Kembali ke peternakan. Pergi ke Houston. Saya memberi Anda istirahat untuk menikmati diri sendiri. Senang. Ferreira, orang tua itu berkata, berkendaralah. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Petik 2. Melihat mobil melaju, Luke melambaikan tangan. Di dalam mobil, Ferreira masih bingung. Drake tua, kapan kamu belajar bercanda seperti Luke? Drax meludah keluar jendela dan berkata, aku serius. Bawa istri dan anak perempuanmu bersamamu ketika kamu kembali. Kami akan pergi berlibur. Saya akan menanggung makanan dan penginapan, dan Anda dapat ikut serta dalam kegiatan keluarga apapun yang ada. Anda tidak perlu membayar apapun. Petik 2. Ferreira berkata, saya memiliki termometer di kotak sarung tangan. Ini untuk sapi, tapi kamu bisa menggunakannya untuk saat ini. Drax, persetan denganmu. Bab 1007, bertemu Phil lagi, dan pria itu ada di sini. Luke sedang menunggu kenalan pertamanya. Bukan Dewa Petir, Thor, tapi Phil Coulson, yang mengenakan setelan hitam standar. Jantung Luke berdetak kencang saat melihatnya. Ini adalah pemimpin sebenarnya dari Ekstra. Setiap kali dia muncul dalam situasi penting,
figuran bawahannya akan mati, terkadang sekaligus, dan tidak ada yang mengingat wajah mereka. Melihat gambar yang dikirim drone tentang Phil yang menelepon saat dia berdiri di depan lubang, Luke memanggil Robert dan menyuruhnya kembali. Robert kembali dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia telah berada di kota sepanjang waktu dan belum pergi jauh. Apa itu? Dia bertanya. Luke menunjuk pria parubaya dengan garis rambut surut di layar. Phil Coulson. Kudengar dia dari Divisi 17 FBI. Dia langsung menyadari bahwa ketika Robert melihat Coulson di layar, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Orang lain yang kamu kenal? Luke bertanya dengan santai. Robert ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Semacam. Berkat kekuatan mental dan berbagai keterampilannya, Luke cukup pandai membaca orang. Dia segera tahu bahwa Robert tidak ingin membicarakannya. Tapi Robert jelas tidak punya dendam terhadap Phil, itu lebih seperti dia berkonflik. Untuk seseorang yang lugas seperti Robert, ini sangat jarang. Luke tidak berniat menyelidiki hubungan antara keduanya. Dia hanya berkata, kalau begitu, aku akan menyapanya. Robert tercengang. Kamu kenal dia. Luke akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa dia tidak mengenal Coulson? Flake adalah murid Robert, dan Robert tidak bersikap aneh tentang hal itu. Mengingat spekulasinya tentang Phil sejak lama, Luke mengangguk dengan tenang. Saya bersedia. Saya memiliki beberapa kasus khusus yang pada akhirnya saya serahkan kepadanya dan rekan-rekannya, jadi saya memberitahu dia tentang situasi ini kali ini. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa Robert merasa lebih berkonflik. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia hanya tersenyum dan pergi. Karena Robert tidak ingin dia tahu, Luke tidak tertarik memaksa Robert untuk memberitahunya. Sama seperti bagaimana dia punya rahasia sendiri, Robert pasti punya tebakan sendiri, tapi dia hanya mengingatkan Luke untuk berhati-hati dan tidak terlalu terbawa suasana. Sebagai orang dewasa, dia secara alami memiliki pemahaman diam-diam dengan Robert. Tidak perlu mengekspos rahasia keluarga, karena itu bisa mempermalukan semua orang. Misalnya, ketika Robert di sekolah menengah, dia memiliki sesuatu dengan Mary, seorang perwira polisi saat itu, dan hampir jatuh cinta padanya. Luke tidak menyebutkannya sama sekali. Itu karena mengungkit hal seperti ini hanya akan mempengaruhi suasana harmonis dalam keluarga. Melihat punggung Luke saat dia pergi, Robert akhirnya hanya bisa menggaruk kepalanya. Apa sih, apa yang harus aku lakukan? Meskipun dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menelepon Catherine. Pria itu ada di sini. Dia mungkin di sini tentang Palu, tapi Luke sudah mengenalnya. Mereka terlihat sangat dekat. Luke sudah berangkat ke bukit. 20 menit kemudian, dia keluar dari mobil dan mengangguk pada pria paruh baya itu. Sudah lama, Phil. Phil masih mengenakan jas dan dasi hitamnya. Dia tampak seperti penjual asuransi. Dia hanya sedikit terkejut melihat Luke. Dia berjalan sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Lama tidak bertemu, Luke. Mencengkeram tangannya, Luke bisa merasakan lebih banyak hal dari kekuatan di tangan Phil dan gerakannya. Sederhananya, ada perbedaan besar dalam cara Anda berjabat tangan saat Anda bersikap sopan atau dekat dengan orang lain. Jabat tangan Phil, hehe. Lukas tersenyum pahit. Aku kembali untuk Natal, tapi aku mengalami hal ini, kata Luke santai. Saat saya melihatnya, saya pikir saya harus memberi tahu Anda. Phil tidak mengatakan bahwa SHIELD benar-benar menemukan situasi ini kemarin, dan dia bergegas turun semalaman. Dia hanya tersenyum. Terima kasih telah memberitahu saya. Luke menepuk bahunya dan melepaskan tangannya secara bersamaan. Bagaimanapun, aku sudah bekerja denganmu beberapa kali. Saya percaya kamu. Phil menatapnya sejenak sebelum dia mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berbalik untuk melihat Palu. Apa yang kamu temukan? Luke berkata, ini terus-menerus memancarkan radiasi elektromagnetik. Itu tidak berbahaya, tapi menurutku itu bukan barang biasa. Phil bersenandung mengakui. Apa maksudmu? Luke berkata, karena aku mencoba menariknya juga. Saya bahkan mencoba menggoyangnya, tetapi itu bahkan tidak bergerak 1 milimeter pun. Benda ini seharusnya mirip dengan monster kebal dari terakhir kali, ada sesuatu yang luar biasa tentang itu. Phil mengangguk juga. Mengingat posisi Palu, tidak mungkin untuk tidak terguncang. Juga, jika itu sangat berat dan tidak dapat dipindahkan, itu akan menghancurkan bumi di bawahnya terlebih dahulu. Sederhananya, beberapa fenomena yang disebabkan oleh Palu bertentangan dengan fisika bumi. Dalam pengalaman Phil, dia secara alami tahu bahwa hanya ada satu kebenaran.
Luke juga tahu apa, kebenaran, ini. Luke melanjutkan, saya menemukan beberapa informasi tentang hal ini, jadi saya pikir lebih baik untuk menjauhkan keluarga saya dari itu. Phil tercengang lagi. Informasi. SHIELD tidak memiliki petunjuk, tetapi Luke mengklaim bahwa dia sudah memiliki informasi. Luke mengeluarkan telepon titanium dan menggesek beberapa kali sebelum dia menemukan foto palu. Lihat simbol ini. Tiba-tiba muncul sesaat, lalu menghilang. Itu sangat aneh. Phil melihatnya. Apakah itu simbol agama? Lukas menggelengkan kepalanya. Dia menggesek ponselnya beberapa kali lagi, dan beralih ke gambar lain. Phil, apakah kamu bercanda? Karena apa yang Luke tunjukkan padanya pada dasarnya mirip dengan bab dalam buku dongeng, dengan cerita dan gambar yang diberi label Thor, Dewa Petir. Simbol yang sama, 3 oval berpotongan, ada di baju besi Dewa Petir. Phil hanya bisa menatap Luke. Apa kamu yakin? Ekspresi Luke sama seperti biasanya saat dia meletakkan ponselnya. Saya tidak yakin. Saya hanya mencari petunjuk berdasarkan polanya, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa petunjuk itu dapat diandalkan. Lagi pula, ini pertama kalinya aku melihat palu seperti ini. Phil kehilangan kata-kata. Dalam situasi tanpa petunjuk, ini memang satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Benar-benar tidak bisa dikatakan bahwa Luke bersikap konyol. Beberapa penemuan besar dalam pekerjaan intelijen dibuat dengan cara yang konyol seperti ini, bahkan jika 99,99% dapat diandalkan, mereka memang keterlaluan. Bab 1008, Perlakukan, dan mulai bekerja. Memikirkan itu, Phil ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, bisakah Anda mengirimi saya salinan dari 2 gambar itu? Luke dengan cepat mengiriminya gambar. Pada saat itu, Phil mengeluarkan smartphone, tetapi itu berbeda dari telepon titanium. Jelas bahwa SHIELD telah membuat smartphone untuk mereka gunakan sendiri. Lukas tidak terkejut. Itu tidak seperti SHIELD berencana untuk menjualnya. Jika SHIELD ingin tahu tentang semua komponen di telepon titanium, itu hanya masalah memberikan beberapa instruksi melalui telepon. OS ponsel tentu tidak akan sulit bagi para ahli SHIELD untuk mengetahuinya karena teknologi yang digunakan Luke tidak terlalu canggih. Teknologi telepon pintar akan menjadi tersebar luas paling banyak tahun depan, dan hak paten adalah dasar di mana perusahaan telepon seluler menghasilkan uang, jadi tidak masalah jika SHIELD menyalinnya. Bahkan, Jenny telah mengatakan bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi telah bergabung dengan jaringan nirkabel pada bulan lalu, dan smartphone akan meledak tahun depan. Jelas bahwa orang-orang yang telah menemukan penggunaan jaringan telepon telah memasuki arena, dan sangat mungkin bahwa pemerintah Amerika terlibat. Luke harus lebih berhati-hati dengan sistem multifasetnya. Ada banyak program pengawasan online yang tidak diketahui orang awam. Setelah mereka selesai mengobrol, Luke menatap Phil dan menggelengkan kepalanya. Ayo duduk di mobilku. Phil, Sesaat kemudian, mereka duduk di dalam mobil pickup. Phil melihat rekaman pengawasan di tablet di depannya dan kehilangan kata-kata. Saya tahu Anda seorang teknisi, tetapi tampaknya Anda lebih cepat dari kami. Keterampilan Anda tidak lebih buruk. Luke meraih ranselnya dari kursi belakang dan meletakkannya di antara mereka. Ini kue dari rumah. Miliki beberapa. Phil ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengambil kue dan menggigitnya. Siapa yang membuat ini? Lukas, aku. Mata Phil melebar saat dia berbalik. Kamu tahu cara membuat kue? Luke berkata, aku biasa-biasa saja. Jika saya bukan seorang detektif, saya masih bisa mencari nafkah dengan membuka toko roti. Phil tertegun sejenak ketika mendengar itu, sebelum ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia bahkan lupa memakan kuenya. Luke merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak menanyakannya. Dia hanya berkata, jangan makan sampah. Donat toko serba ada tidak enak. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 2 botol guarana dari ranselnya dan memberikan satu padanya. Minumlah ini jika tidak ada yang lain. Ini jus alami dan dapat membantu memulihkan energi Anda. Phil menatap ranselnya dengan aneh. Apakah kamu selalu membawa begitu banyak makanan? Lukas tertawa. Saya dan pasangan sama-sama mengonsumsi banyak energi, dan kami suka makan camilan. Agar tidak terkena sakit mah dini atau semacamnya, kami hampir selalu memiliki makanan dan minuman di dalam mobil. Phil segera memalingkan wajahnya karena malu. Dibandingkan dengan Luke, pria parubaya ini benar-benar memalukan bagi keluarga Coulson. Dia bahkan tidak pandai merawat dirinya sendiri seperti anak ini. Luke tidak duduk lama. Dia berbicara dengan Phil selama beberapa menit sebelum dia pergi.
Dia meninggalkan sekantong besar kue dan beberapa botol minuman untuk Phil, dan bercanda bahwa Phil tidak akan kelaparan dan mengalami masalah perut di sini. Phil melihat F-150 dan terdiam untuk waktu yang lama. Tidak sampai F-150 menghilang, dia kembali ke mobilnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekantong besar kue dan minuman. Dia tampak sedikit senang, tetapi juga sedih. Pikiran Luke tidak rumit. Dia sudah lama menebak-nebak tentang Phil. Sampai dia memiliki informasi konkret, dia tidak ingin menguji hubungannya dengan Phil, mereka bisa melakukannya dengan lambat. Namun kedatangan Phil membuatnya bertekad untuk menyelesaikan persiapannya sesegera mungkin. Setiap kali orang ini muncul, seseorang dari SHIELD pasti akan mati. Sampai batas tertentu, ini juga semacam keberuntungan, tapi itu tidak baik untuk bawahannya. Luke tidak berencana untuk terbunuh bersama anak buah Phil, jadi dia harus lebih siap. Dalam perjalanan pulang, dia menerima telepon. Luke mengambilnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah menutup telepon, dia menunggu di tepi dataran datar beberapa ratus meter dari bukit. Pada saat yang sama, dia menyalakan semua lampu polisi di F-150. Lampu merah, biru, dan kuning yang berkedip-kedip masih menarik perhatian bahkan di siang hari. Tidak lama kemudian, sederet kendaraan muncul di kejauhan. Mereka berbelok sedikit dan melaju menuju F-150. Seorang pria berjas turun dari mobil. Meskipun dia mengenakan setelan jas, wajahnya yang merah dan tangannya yang kasar, serta suaranya yang kasar, menunjukkan bahwa dia bukan pria yang berbudaya. Pria berjas itu berjabat tangan dengan Luke. Ten, Coulson, semua yang kau inginkan sudah siap. Ini adalah angkatan pertama. Setelah dibongkar, mereka akan segera kembali untuk persediaan batch kedua. Apakah Anda ingin memulainya sekarang? Luke menghargai seseorang yang memotong untuk mengejar. Dia segera mengangguk dan mengeluarkan cetak biru dari ranselnya. Menunjuk ke tanah datar tidak jauh, dia berkata, ini. Ikuti saja ini. Pria itu mengambil cetak biru dan melihatnya sejenak sebelum dia bertanya dengan heran, ini dia. Luke berkata, itu saja, tetapi Anda harus cepat dan Anda tidak boleh berhemat pada kualitas. Pria berjas itu ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi dia tiba-tiba teringat wajah manajer yang memerah dan ekspresinya yang meneriakkan, bisnis besar, dan dia menelan kata-katanya. Bahkan seekor anjing kampung pun punya otak dalam hal menghasilkan uang. Pihak lain telah membayar, mereka hanya bisa melakukan apapun yang dia mau. Klien ini telah membayar deposit yang sangat besar. Apa gunanya membangun tumpukan balok bangunan di antah berantah? Namun, selama dia memberikan uangnya, mereka bahkan bisa membangunkannya lubang pupuk kandang yang besar. Setelah mengkonfirmasi rencana Luke dan bahwa tidak ada masalah hukum dengan membangun banyak blok di sini, pria itu mengambil walkie-talkie dan berkata, ayo mulai bekerja. Atas perintahnya, truk-truk besar di belakang mereka mulai menurunkan bahan-bahan bangunan, terutama semen, batangan baja, dan berbagai mesin. Semuanya dilakukan dengan cepat dan teratur, seperti yang diharapkan dari tim teknik dari Dallas. Saat mesin bergemuruh, Phil, yang berada di atas bukit, mendengar suara itu. Dia mengemudi untuk melihat, lalu menelepon Luke dengan bingung. Setelah menutup telepon, dia menggaruk kepalanya dan berkata, anak ini hanya melakukan apapun yang dia inginkan di tanah drugs. Apakah dia tidak takut dipukuli? Petik 2. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua itu tidak tega memukulinya. Mengetahui bahwa itu adalah Luke di balik keributan itu, dia tidak terlalu memperhatikan, atau lebih tepatnya, dia tidak benar-benar ingin peduli, dia sudah menerima kue dan jusnya, jadi bagaimana dia bisa peduli? Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan kue lagi. Ini hampir sama bagusnya dengan Gloria Hicks. Mengatakan dengan lantang nama yang jarang dia sebutkan, dan memikirkan nama lain yang hampir tidak berani dia ingat, ekspresinya kembali meredup. Jika kalian berdua masih hidup, kamu akan bangga padanya. Dia bergumam. Melihat matahari yang terik di langit biru jernih, hatinya terasa kosong. Hanya satu mobil hitam yang diparkir di atas bukit. Bab 1009, target yang sangat mencurigakan. Luke tidak tinggal di lokasi konstruksi di sebelah bukit. Sebagai gantinya, dia pulang dan terus mengamati kota dari pusat informasi, sampai Selina mengetuk pintu. Luke sudah mengeluarkan banyak makanan ringan dari inventarisnya. Dia membawa Selina ke sofa di ruang tamu, dan menyuruhnya makan saat mereka berbicara. Selina kelaparan. Biasanya, Luke, pemasok makanan ringannya, akan ada di sekitar, jadi dia tidak akan merasakannya.
Dia telah sibuk selama setengah hari ini dan tidak berpikir untuk makan sama sekali. Sekarang, dia merasa perutnya terbakar, dan dia dengan tegas mengambil makanan ringan di atas meja dan melahapnya. Nugget emas sudah mulai di piring makanan ringan yang telah ditempatkan di sebelah meja kopi. Setelah menghabiskan 5 kue mangkuk dan 10 kue sekaligus, Selina memperlambat langkahnya dan mulai membuat taiyaki. Luke memberinya secangkir besar coklat panas untuk mengisi kembali energinya, dan juga membuat secangkir untuk dirinya sendiri. Selina meneguk banyak coklat panas dan mendesah puas. Dia berkata, saya telah mengatur agar kerabat saya tinggal di peternakan untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu, mereka akan bersembunyi dan tidak akan terlibat. Luke bersenandung sebagai tanggapan dan bertanya, di mana keluargamu? Selina berkata, saya menyuruh mereka pergi ke Houston dan membantu Catherine dengan perjalanan Natal karyawan peternakan, Anda atau apapun. Luke juga santai. Itu tidak berperasaan, tapi ini adalah sifat manusia. Dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi orang-orang terdekatnya, sementara dia hanya bisa menunjukkan pertimbangan orang lain secara sepintas. Setelah membicarakan hal yang paling penting, mereka menikmati istirahat sejenak. Tiba-tiba, suara siput kecil terdengar di lubang suara Luke. Tuan, target yang sangat mencurigakan terdeteksi. Di Little Snails, sebuah gambar pengawasan diproyeksikan ke kacamata Luke. Dia melihat 4 orang berdiri di samping sebuah jeep ketika mereka menanyai seorang penduduk Shackleford di sisi jalan. Itu adalah 2 pria dan 2 wanita. Kedua wanita itu masih muda dan cantik. Salah satu pria itu sedikit gemuk dan lebih tua, dan yang lainnya adalah seorang pria muda yang tinggi dan kuat dengan rambut emas. Luke melewati ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, pemuda itu tidak terlihat seperti Su Jinjiang. Mengapa Su Jinjiang? Itu karena Luke hanya pernah melihat film Thor sekali dalam kehidupan sebelumnya, dan sedikit buta ketika datang ke wajah Kaukasia. Kemudian, banyak orang mengolok-oloknya dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak akan tahu apakah Su Jinjiang sendiri adalah dewa petir. Baru kemudian ini memberi Luke gambaran tentang ciri-ciri orang ini. Meskipun pemuda ini tidak terlihat seperti Su Jinjiang, Luke masih harus memeriksanya. Mereka bukan penduduk Shackleford, dan datang ke sini pada waktu yang sensitif. Luke tidak bisa mengabaikan kebetulan seperti itu. Lebih penting lagi, bahkan sebagai seorang pria, Luke harus mengakui bahwa si pirang itu tinggi, kuat, dan tampan. Namun, ketampanannya adalah tipe yang kasar dan liar. Ini sangat mirip dengan penampilan putra mahkota tertentu. Luke memanggil Selina dan Gold Nugget, yang hampir tidak kenyang, sebelum mereka masuk ke mobil dan pergi ke restoran cepat saji di kota. Pusat kota Shackleford sangat kecil. Ketika tidak ada mobil di pagi hari dan Anda menginjak pedal gas, hanya butuh 5 menit untuk sampai ke sana. Lingkungan sekitar adalah jenis tempat yang hanya memiliki satu rumah setiap beberapa ratus meter. Tempat Luke lebih dekat ke restoran cepat saji, dan dia hanya perlu beberapa menit jika dia berjalan kaki. Mobil baru saja dipercepat saat berhenti. Luke mengeluarkan 2 lencana dan memberikan satu kepada Selina. Selina meliriknya. Apakah Robert memberimu lencana polisi cadangan Shackleford? Luke menempelkan lencana itu ke kemejanya. Ini adalah lencana kehormatan resmi dengan nama kami di belakang. Selina membaliknya dan melihat bahwa itu memang terukir di bagian belakang. Selina Hayek, petugas kehormatan seumur hidup dari Departemen Kepolisian Shackleford. Dia berkedip. Kau membuat ini untukku. Lukas tertawa. Apakah Anda ingin Robert membuatnya untuk Anda? Dia akan memberimu yang lama dari gudang Departemen Kepolisian paling banyak. Petik 2. Selina kehilangan kata-kata. Robert kikir dalam hal penggunaan dana polisi, yang membuatnya menjadi serif yang baik. Mereka turun dari mobil dan melihat 2 wanita yang sedang berbicara dengan penduduk Shackleford. Salah satunya berusia 23 atau 24 tahun, dan memang bisa disebut wanita. Dia memiliki rambut coklat panjang dan fitur yang indah. Dia pasti sangat cantik. Yang satu lagi berambut hitam panjang dan berkacamata berbingkai hitam. Dia tampak kurang dari 20 tahun, tapi dia jelas seorang wanita. Luke tidak membuang waktu. Dia hanya melangkah maju dan berkata, Nona, saya serif di sini. Apakah kamu dalam masalah? Terlepas dari kata-katanya, dia melatih pandangannya pada gadis dengan kacamata berbingkai hitam, dan tersenyum lembut. Gadis berkacamata itu tercengang ketika dia berbalik dan melihat wajah Luke. Dia tanpa sadar memberi, wow, sebelum dia terdiam. Wanita yang lebih tua di sebelahnya, di sisi lain, menatapnya dan Selina dengan heran. Kaliber hukum dan ketertiban di kota ini terlalu bagus.
Luke dan Selina tidak mengenakan seragam perwira kuning seperti biasanya, tetapi mengenakan pakaian kasual. Mereka tampak sederhana dan anggun, seperti anak muda di kota besar. Melihat kombinasi ketampanan dan karisma ini, wanita itu tidak mengira dia telah melihat banyak petugas polisi sekaliber ini di kota besar, tetapi sebenarnya ada petugas seperti ini di kota terpencil ini. Karena penasaran, dia berkata, "Iya, kami ingin tahu apakah ada benda seperti meteorit yang jatuh di daerah ini." "Tunggu sebentar," kata Luke, sebelum dia menoleh ke wanita tua di sebelah mereka sambil tersenyum. "Lucy, kamu mungkin sedang terburu-buru untuk kembali dan membuat makan malam. Aku akan menangani ini." Nenek Lucy adalah seorang wanita tua kurus tapi sangat bersemangat, dan dia mengangguk sambil tersenyum. "Kamu masih pekerja keras seperti biasanya. Datang untuk makan malam-malam ini." Luke menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Saya kira tidak demikian. Ada banyak orang di sekitar. Saya harus mengawasi mereka. Anda harus keluar lebih sedikit dalam beberapa hari ke depan, kalau terjadi sesuatu." Petik 2. Lucy terkekeh. "Tidak apa-apa. Saya tidak takut." Lukas tersenyum kecut. "Betul sekali. Kamu tidak takut, tapi aku takut kamu akan menyelesaikannya sendiri." Tertegun sejenak, Lucy kemudian tertawa riang. "Kau anak yang sangat pintar. Baiklah, aku tidak akan keluar untuk beberapa hari ke depan. Aku tidak akan menambah beban kerjamu." Luke menatap Selina, dan Selina segera menghampiri dan membantu memasukkan 2 tas barang di tangan nenek Lucy ke dalam mobil. Dia juga membawa seekor kucing American Shorthair yang telah berjongkok di sisi jalan, menolak untuk masuk ke dalam mobil, dan berkata, "Mickey, baiklah dan pulanglah bersama Lucy untuk makan ikan kalengan." American Shorthair sangat patuh. Itu tidak berjuang saat ditempatkan di dalam mobil, dan memiringkan kepalanya untuk melihat Selina menutup pintu. Lucy naik ke kursi pengemudi dan melambai sambil tersenyum sebelum pulang. Luke akhirnya berbalik. "Bolehkah aku bertanya apa yang kamu lakukan? Apakah Anda penggemar astronomi?"